sebenarnya sih ini aja pas santai aja terkait masalah pembelajaran di kelas, harus ada evaluasi kan, setidaknya saya sebagai guru juga pengen ada perbaikan untuk kedepannya. Berarti maksud ibu datang ke sini menginginkan saya bagaimana nih, apa diminta untuk melihat atau mensupervisi atau gimana nih ibu? Ya lebih tepatnya sih kayak semacam supervisi gitu Pak. Jadi Bapak nanti melihat bagaimana saya mengajar, kemudian dari awal sampai akhir sampai dengan siswa itu mengerjakan evaluasi pada saat itu gitu. Sampai tahu hasil evaluasinya seperti apa. Ya, sebelumnya terima kasih ya kemudian sudah mempercayakan saya sebagai visor untuk pelaksanaan atau ya supervisi dari pembelajaran Ibu Dian yang dilakukan. Boleh saya mencatat ya Bu ya? Boleh. Ya, untuk Ibu sendiri nama lengkapnya siapa Bu? Fitriani Pak. Dian Fitriani. Untuk mapel pelajarannya Bu? Matematika untuk materinya di sistem persamaan linear dua variabel. Matematika materinya SPLDV ya Bu ya? Itu di kelas 8 ya Pak? Di kelas 8. 8D lebih tepatnya. Nah, untuk pembelajarannya sendiri memerlukan waktu berapa jam pelajaran Bu ya? 2 kali 40 menit Pak, 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran ya. 2 jam pelajaran. Nah, untuk yang akan dilakukan Ibu Dian ini nih, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin dilakukan oleh Bu Dian? Untuk pembelajaran pada saat itu nanti saya hanya mengambil 2 tujuan pembelajaran saja Kak. Yang pertama itu siswa mampu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel SPLDV ya Bu, dengan tepat dan benar. sama tepat. Kemudian Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. jadi masalah kontekstual ini yang berkaitan dengan Kehidupan kehidupan sehari-hari ya dari anak didiknya Bu Dian ini. Kemudian kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai dari Ibu Dian ini apa Bu? Lebih tepat sasarannya saya mencoba untuk menggunakan TPACK pada saat pembelajaran yang akan berlangsung Pak. Menggunakan TPACK. Mohon Karena maaf Bu kan Dian. TPACK itu kan berkaitan dengan teknologi yang sedang berkembang pada saat ini Pak. Jadi saya mencoba untuk bagaimana nih anak-anak bisa enggak ya kita dorong menggunakan teknologi yang sedang berkembang. Anak-anak kan sudah pegang Android semua ya mayoritas. Kita coba memanfaatkan teknologi yang sudah dipunyai oleh anak-anak. Kalau pembelajaran TPACK berarti nanti berhubungan dengan cara-cara yang seperti biasa nggak Bu? Misalkan yang kemarin kan kalau tidak salah kalau SPLDV itu ada eliminasi dan lain sebagainya. Ya. Apakah keterkaitannya ada? Ada, betul Pak. Sebenarnya mohon maaf tadi saya klarifikasi dulu untuk di tujuan. Ini lebih spesifiknya penyelesaian SPLDV-nya untuk menggunakan metode grafik ya Pak ya. Metode grafik. Penggunaan menyelesaikan SPLDV menggunakan metode grafik. Jadi nanti di area pengembangannya karena ini fokusnya di metode grafik, siswa menggunakan TPACK-nya yang sangat sederhana Pak. Siswa diarahkan untuk mendownload suatu aplikasi yakni bernama kalkulator grafik MATLAB. Aplikasi kalkulator Grafik MATLAB. Itu memang diarahkan siswa itu nanti akan muncul di aplikasinya, bentuk grafiknya kan seperti apa gitu kan, nanti ada di aplikasi tersebut. Sebelum siswa ini juga nanti saya akan memberikan gambaran terlebih dahulu ke anak-anak seperti itu. Bisanya tadi untuk muncul ide penggunaan TPACK ini melihat karakteristik dari anaknya Bu Dian yang seperti apa nih?
karakteristik yang memang anak-anak ini mampu untuk, sepertinya mampu mereka itu menggunakan pembelajaran yang menggunakan teknologi gitu kan. Jadi kita menggunakan teknologinya coba untuk yang sederhana dulu gitu kan. Kalau untuk seperti tampilan PowerPoint dan sebagainya itu kan sudah biasa ya Pak ya. Nah, kita mencoba untuk mendalaminya lagi nih. Dari tampilan PowerPoint itu coba kita arahkan siswa ini menggunakan teknologi yang lain. Apa sih yang sedang siswa booming pada saat ini? Kan siswa memang maniak banget menggunakan Android. Nah, kita memanfaatkan hal seperti itu gitu kan. Sepertinya anak-anak juga mampu. Nah, kita coba untuk yang hal-hal sederhana ini. Untuk strategi yang dipersiapkan oleh Bu Dian untuk pembelajaran yang akan saya supervisi ini seperti apa, Bu? Strategi yang pertama tentunya menyiapkan metode pembelajaran yang tepat sasaran tentunya ya Pak, dengan pembelajaran yang akan berlangsung gitu kan. Terus kemudian yang kedua, siswa dipersiapkan dulu untuk menyiapkan CK-nya. Jadi biar nanti ketika pembelajaran berlangsung itu siswa nggak dadak-dadak download aplikasi dan sebagainya. Artinya kan memakan waktu hal seperti itu. Jadi di luar jam pelajaran saya memanggil perwakilan kelasnya, memerintahkan mereka gitu kan, menganjurkan untuk mendownload aplikasi tersebut. Jadi ketika saya masuk anak-anak sudah siap gitu. Berarti sudah disuruh download dulu dari awal? Sudah. Jadi anak sudah megang semua itu aplikasinya di dalam Android masing-masing. Dan yang terakhir mungkin strateginya saya mencoba untuk pengerjaan evaluasi belajarnya di akhir pembelajarannya itu saya mencoba untuk menggunakan berbasis gaming gitu. Jadi kita nanti hasil pembelajarannya kita coba lihat dari menggunakan quizzes. Bisa coba untuk hasil belajarnya kita gunakan quizzes. Jadi nanti hasilnya akan terlihat langsung siapa di rank pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi biar anaknya juga merasa terpacu, merasa happy, merasa senang, merasa tidak kesulitan dan ketagihan tentunya. Jadi merasa bahwasannya matematika itu nggak sulit dan nggak menyeramkan gitu kan. Sejauh ini kan pandangan siswa itu seperti itu. Untuk kira-kira nih Bu, waktu untuk saya supervisi nih kapan, di jam berapa, agar saya juga perlu mempersiapkan diri saya? Kayaknya di hari Senin aja Kak. Di hari Senin ya? Di hari Senin, mulai berarti di kelas 8D ya Pak ya, jam ke 7 ke 8. Itu berarti mulainya di 12.30 sampai 14.00. Nah, jam-jam rawan nih Bu Dian, soalnya siang. Betul. Kayaknya anak-anak minta pulang itu Pak. Ya, terima kasih Bu Dian sudah mempercayakan saya untuk supervisi Bu Dian ya. Sama-sama. Nanti semoga saya bisa memberikan ibaratnya mungkin memperhatikan Bu Dian, nanti kita dapat merefleksikan bareng-bareng, dan semoga untuk tujuan kemudian area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Dian semoga nanti tercapai di pembelajaran. Amin. Terima kasih Pak. Saya juga nanti minta koreksi dan masukannya Bapak, kita sama-sama belajar. Saya butuh masukan itu untuk kedepannya agar saya juga memberikan pembelajaran anak-anak itu bisa lebih baik lagi gitu. Artinya itu juga kan awal-awal saya mencoba untuk menggunakan ACK, menggunakan pengerjaan hasil belajar menggunakan quizzes. Artinya apakah dengan menggunakan hal-hal seperti itu tuh efektif atau tidak nanti di pembelajarannya. Mungkin itu saja Bu Dian. Ya baik Bapak, saya tunggu di hari Senin Bapak, nanti saya datang. Apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam pembelajaran matematika ya. Kita berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih ini ketua kelasnya.
Tidak hadir ya? Ada yang tahu keterangannya apa? Tidak ada di setelah PAS, jadi sepertinya ada di rumah atau mungkin lagi kumpulan di depan ya. Nah, mau ada agenda sekolah. Ahmad Ali Alfiter, kemudian Ali Nurhayani, Ari Wibowo, Denis Agung Pranowo, Denis Antoni, Dimas Cahyunito. Materi yang akan Ibu sampaikan hari ini juga tentunya sangat bermanfaat dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tanpa disadari, materi yang akan Ibu sampaikan juga sudah kalian gunakan, sudah kalian aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang akan Ibu sampaikan pada kali ini itu akan membangun motivasi kalian untuk semangat belajar ya. Karena pembelajaran yang akan berlangsung hari ini sudah Ibu maksimalkan, Ibu menggunakan banyak media ya. Sudah banyak ada aplikasi, ini menggunakan PPT namanya PowerPoint yang sudah pernah kalian lihat, sudah pernah kalian ikuti juga pembelajarannya. Kemudian nanti di tengah KBM kalian juga akan mengikuti satu aplikasi yang terbaru lagi, yaitu nanti kalian akan menggunakan aplikasi grafik. Nah, jelasnya lagi ya. Ini kan materi tentang sistem persamaan linier dua variabel. Ya, yang pertama adalah menyusun model sistem persamaan linier dua variabel dengan tepat dan tanggung jawab. Ya, jadi yang pertama nanti kalian dituntut untuk membuat model dari sistem persamaan liniernya. Ya, model itu apa sih Bu? Dimisalkan. Ya, pemisalannya, kalau nggak ngerti pemodelan ya, pemisalannya, tapi dalam bahasa matematika itu namanya adalah pemodelan matematika. Yang kedua, kalian harus bisa menentukan langkah-langkah penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel menggunakan metode grafik. Silakan kalian amati dulu video yang dibuka. Di sebuah toko buah, Anda membeli 3 kg anggur dan 2 kg apel dengan membayar Rp265.000. Simak ya. Pada toko yang sama, Citra membeli 2 kg anggur dan 4 kg apel dengan membayar Rp270.000. Saat perjalanan pulang ke rumah masing-masing, Angga dan Citra bertemu Bayu di jalan. Bayu pun berencana hendak membeli anggur dan apel di toko buah yang sama. Teman-teman, yuk mari bantu-bantu untuk mencari harga 1 kg anggur dan 1 kg apel supaya Bayu bisa mengambil keputusan apakah akan langsung menuju toko buah tersebut atau Bayu perlu kembali ke rumah. Yang akan menyepit, lalu jadinya pensil. Sekarang untuk yang pertama dulu nih, berapa X, berapa Y, kemudian sama dengan berapa. Jadi persamaan yang pertama. Nilainya juga tarik, ini sampai menyentuh sumbu Y berada di angka berapa. Untuk X-nya dan ini Y-nya. Ya. Ya, berarti dengan penyelesaiannya adalah 2,2. Oke. Kalau kalian mau menentukan penyelesaiannya secara langsung, di aplikasi ini juga bisa. Kalian tidak bukan grafis ya, pilih tab yang kalkulatornya. Sama, nanti tinggal masukkan dua persamaan itu, nanti akan muncul nilai X dan Y-nya. Ya, boleh yang sudah di-download aplikasinya, silakan dicoba. Ya, dicoba terlebih dahulu aplikasinya. Aktivitas-aktivitas yang berikutnya yang ada di dalam LKPD. Nanti boleh kalian nanti Ibu tunjuk salah satu kelompok di antara kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pengerjaan kelompoknya. Nol dalam nol ada 2 X sama dengan 26 sih.
26 ya 26 ke bawah dalam kurung Apa sih ini koma ya? Ini 25 bikin ini sama 2 koma ini. Nah, berarti 26, ininya 26. 26,0. Terus kan sini. Ini kan 25 nih. Berarti 26-nya di sini kan? 26,0. Lalu yang ini 0,26 berarti X-nya 0, Y-nya 26, di atasnya 25 di sini. Tarik dulu garisnya. Dari ini titik yang kedua ini dihubungkan. Itu untuk garis yang pertama. Ya, bawa penggaris nggak? Nah, ini kan karena tidak ada bilangan, berarti nilainya berapa? 1. Ini juga tidak ada bilangan kan? Nilainya berarti 27. Nah, untuk X-nya berapa? 27 dibagi 1. Hasilnya berapa? Nah, garisnya sama nanti letaknya. Berarti nanti, nah ini sejajar karena ada titik temu kan? Jadi termasuk nanti himpunan penjelasannya adalah Enggak. Apa? Tidak pindah. maka hasilnya Oke, ya untuk grafiknya katanya tidak digambarkan ya, sudah ada di LKPD-nya. Sekarang siapa ini Nita dan Naswa akan membacakan kesimpulan dari LKPD yang sudah diselesaikan. Kesimpulan saya adalah titik potong dari kedua garis. 2. Jika garis tidak berpotongan atau sejajar, maka himpunan penyelesaiannya adalah kosong. 3. Jika garisnya berjilid, maka himpunan penyelesaiannya adalah tak terhingga. Oke, baik. Terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, boleh kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, betul sekali. Jadi ketika garisnya itu sejajar, maka tidak ada titik potongan. Ya, tadi juga Kevin, Alif dan kawan-kawannya sudah membuktikan bahwasannya ada garis yang memang sejajar. Sampai di sini ada yang mau disampaikan lagi? Ada yang berbeda pendapat? Ya, oke, itu kesimpulan yang dapat diperoleh oleh kelompok 1 dan sudah dinyatakan betul ya. Baik, untuk 5 menit terakhir, silakan Naswa di-share linknya ya ke WhatsApp-nya, di-klik linknya ya, tinggal di-klik linknya. Belum ada yang join. Kita namanya apa ya? Ayo ibu pantau dan 5 tertinggi ya, 5 tertinggi ini kasih upload dulu buat teman kalian yang sudah mendapatkan materi yang sama tentang sistem persamaan linear dua variabel, hanya berbeda penggunaan metodenya. Kalau tadi kita menggunakan metode grafik, pertemuan berikutnya kita akan belajar menggunakan metode substitusi. Untuk pelajaran hari ini, apalagi pusing terus apa lagi?
Jadi udah itu ya melakukan aksi pembelajarannya ya. Gimana Bu perasaannya setelah melakukan kegiatan pembelajaran tadi? Ya alhamdulillah Pak, setidaknya saya mencoba untuk kali ini kan pembelajarannya ada yang memonitoring nih, ada yang mencoba untuk menilai saya ini mengajarnya seperti apa, sudah baik atau belum, harus ada perbaikan di mana gitu kan. Kalau ngajar seperti biasa ya biasa-biasa aja seperti itu. Untuk yang kemarin tuh ada strategi, kemudian aspek yang dikembangkan oleh ujian. Nah kira-kira menurut Ibu selama pelaksanaan pembelajaran tadi sudah tercapai atau belum? Kalau menurut saya pribadi, insya Allah sudah semua Bapak. Sudah semua. Apakah ada yang perlu diperbaiki atau bagaimana untuk kedepannya? Paling kayak semacam pengondisian kelas aja sih ya. Kemudian kayak pembagian kelompok juga. Kalau tadi kan saya ngacak nih bagi kelompoknya, nanti barangkali ke depannya mah harus pakai sistem yang seperti apa untuk pembagian kelompoknya. Nah untuk yang tadi itu Bu, kira-kira respon dari anaknya seperti apa Bu setelah menggunakan metode yang tidak biasa ya Bu ya, yang sehari-hari? Gimana anak respon? Kalau tadi ya mungkin Bapak juga sudah melihat sendiri langsung gitu kan, ketika di akhir pembelajaran saya merefleksi anak-anak itu responnya sangat baik Pak. Mereka bersemangat dengan jawabannya, gimana pembelajaran hari ini, katanya asik, menyenangkan, seru gitu kan. Karena di dalamnya kan saya mencoba untuk menggunakan aplikasi yang belum pernah mereka coba gitu kan. Sampai itu kan saya di materi SPLDV apa ya yang metode grafik, sampai akhirnya anak bisa menghasilkan sebuah grafik sendiri, itu senang mereka tuh gitu. Nah dari keseluruhan siswa tadi berarti semuanya bisa mengikuti semua Bu? Atau ada beberapa yang tidak bisa mengikuti dan lain sebagainya? Ada beberapa kelompok yang memang notabene saya lihat itu anggotanya memang tidak aktif Pak. Jadi dia hanya mengikutin aja alur pembelajarannya gitu, tapi dia nggak aktif bertanya, kemudian nggak mau maju ke depan dan sebagainya. Untuk yang tadi, untuk kelompok-kelompok yang tadi, apakah ada tindak lanjutnya dan lain sebagainya? Nah itu nanti sebagai acuan saya Pak di RTL-nya, di rencana tindak lanjutnya. Yang pertama nanti saya akan mencoba untuk mendampingi kelompok-kelompok tersebut gitu, khususnya yang memang di dalamnya anggotanya ini kemampuannya kurang atau di bawah daripada yang lain gitu. Nanti kemudian rencana yang kedua, kemungkinan besar saya akan mencoba untuk pembagian kelompoknya mencoba untuk menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya seperti itu. Untuk berikutnya mungkin barangkali ada Ya sebenarnya tadi juga udah ya Bu ya, sebenarnya Ibu sudah proses aja Bu untuk konten, karena ini masih ruang lingkupnya masih satu, berarti masih dalam artian seluruh siswa masih sama menggunakan metodenya, berarti masih menggunakan. Nah untuk barangkali untuk yang diferensiasi nih Bu, untuk diferensiasi konten kedepannya apakah ada nantinya ada peningkatan atau misalkan ada metode yang dibedakan antara siswa, karena kan kemampuan atau minat dan lain sebagainya siswa kan berbeda-beda, ada mengarah ke situ nggak Bu? Kalau niatan sih sebenarnya ada Pak, tapi nggak tahu ya, nanti kita lihat di lapangan apakah efektif bisa dalam waktu 3 kali 40 menit atau yang 2 JP atau 2 kali 40 menit itu bisa dilakukan secara bersamaan atau enggak gitu kan. Karena memang pada dasarnya saya belum pernah mencoba gitu. Ya satu kelas dengan metode yang berbeda, dengan perlakuan yang berbeda belum saya laksanakan gitu. Hanya pengen belajar hal seperti itu, mencoba. Ya, luar biasa Bu Dian ya. Nah untuk kedepannya juga Bu, apakah metode pembelajaran ini tadi kan diterapkan di kelas 8D ya, apakah metode ini akan diterapkan juga di kelas yang lain atau bagaimana? Betul Pak, untuk penyetaraan dulu di materi yang sama saya akan mencoba untuk menggunakan PPACK yang sama juga. Nanti saya akan melihat dari hasil evaluasinya apakah bisa dikatakan sama atau memang ada yang tidak
bisa mengikuti nih apa. Nah kemudian kalau misalnya ada yang tidak bisa mengikuti, apa faktornya gitu, saya mau cari tahu. Jadi untuk hasil dari tadi sebenarnya masih belum bisa dilihat ya Bu ya. Iya, Mungkin nanti karena setelah masih ini sampel satu kelas. ada lagi Bu yang bisa direncanakan selain ini, misalkan ada lagi nggak metode atau cara yang baru lagi untuk kedepannya di kelas-kelas matematika yang Ibu ajar nih? Ya paling kalau saya sih mencobanya untuk ini juga posisinya melihat dari segi waktu ya Pak ya. Saya sih mencoba untuk kalau misalnya materi ini cocoknya menggunakan metode apa gitu, misalnya kemudian menggunakan TPACK yang tepatnya juga yang mana, itu kan harus dipikirkan Pak. Khawatirnya kan kita milih metode dan menggunakan TPACK ternyata tidak bisa diikuti oleh siswa, kan percuma gitu kan, anak yang ada mana promo bibu gitu kan Ya, ya. Jadi harus benar-benar dipikirkan juga hal-hal seperti itu. Sudah bagus tadi Bu Dia, luar biasa sekali tadi dari hal perencanaan, kemudian Bu Dia sudah melakukan pembelajaran, kemudian kita melakukan refleksi yang sekarang ya Bu ya. Terima kasih sudah mempercayakan saya, Ibu bukan menggurui, bukan Bu, hanya melihat kita berdiskusi bareng, kita belajar bareng. Semoga untuk kedepannya bisa jadi pembelajaran juga, bukan hanya untuk Ibu tapi juga untuk saya sendiri. Terima kasih Ibu Dia. Sama-sama Bapak, saya minta catatannya nanti Pak. Siap.